Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Bawa ganja 7,4 kg, 2 pemuda diringkus polisi di kota Jayapura. Tidak terima kehadiran TNI, warga di 3 distrik Kabupaten Puncak mengungsi ke hutan. Belum menerima dana insentif sejak Januari, dokter dan perawat di RSUD Merauke mogok kerja. Dua pengedar ganja yang nekat kabur dengan menggunakan motornya saat akan ditangkap dikejar oleh polisi pada hari Sabtu. Kedua orang itu tak hanya memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun juga melawan arah di tengah arus lalu lintas yang cukup padat. Aksi kejar-kejaran ini baru berhenti saat polisi berhasil menghadang mereka di jalan masuk kantor wali kota Jayapura. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Jayapura. Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku merupakan warga negara asal Papua Nugini dan satu lagi berasal dari kota Jayapura. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti ratusan paket ganja dengan berat keseluruhan 7,4 kg. Kita berhasil mengamankan 2 orang. 2 orang ini satu warga negara PNG, satu warga Indonesia yang membawa ganja, di mana TKP penangkapannya itu di Tanjakan ke arah kantor wali kota. Sempat melaksanakan kejar-kejaran sebenarnya, namun kita berhasil menghadang mereka di Tanjakan wali kota. Kemudian ada pun tadi dari pemeriksaan awal untuk jumlah BB total sekitar 7,4 kg dengan total 50 plastik besar, 1 plastik beras, dan 326 plastik sedang berisi ganja. Iya, tetap kita akan laksanakan penyidikan lanjutan. Kita juga akan cari tahu ini barang mau kemana, barang juga diambil dari mana, dan kapan sebenarnya mereka sudah ada di sini. Hingga saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolresta Jayapura Kota untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ratusan orang dari gabungan ormas dan mahasiswa di Kabupaten Manokwari berunjuk rasa mendukung Polri memberantas premanisme. Aksi gabungan ormas dan mahasiswa ini berlangsung di Jalan Utama Wosi pada hari Sabtu. Pengunjuk rasa membentangkan spanduk di pinggir jalan dan berorasi. Mereka mendukung kepolisian memberantas premanisme yang meresahkan warga. Bahkan pendemo meminta pemerintah daerah membubarkan organisasi masyarakat yang pro ke premanisme. Dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Manokwari melakukan aksi damai sekaligus deklarasi dalam bentuk yang pertama adalah meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri agar mengevaluasi organisasi masyarakat yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan meminta kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri agar bisa mengevaluasi ataupun membubarkan organisasi yang melakukan keresahan yang mengganggu situasi Kamtibmas yang ada di seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kami mendukung TNI dan Polri agar bersikap tegas dan terukur kepada organisasi masyarakat yang melakukan gaya preman ataupun melakukan intimidasi terhadap masyarakat. Polri saat ini tengah memberantas para preman di seluruh Indonesia. Keberadaan mereka belakangan membuat resah masyarakat dan mengganggu perekonomian. Sebagian dari mereka berlindung dalam bentuk ormas resmi.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengaku sudah mendapatkan instruksi dari Kapolri untuk memberantas premanisme di Merauke, Papua Selatan. Menurut Kapolres, selama ini Polres Merauke sudah menindak para preman tersebut. Instruksi Kapolri menurut dia semakin memberikan semangat anggota untuk membasmi para preman tersebut. Pemberantasan premanisme itu merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri, yang mana di satuan tingkat bawah harus melaksanakan, termasuk kami dari Polres Merauke. Dan kami sebelum ada gencar-gencarnya diberi judul preman, kita sudah seringkali mengamankan misalnya orang yang palak-palak di jalan, ya, kemudian membuat onar, mengganggu orang sehingga orang atau masyarakat tidak nyaman beraktivitas, kan intinya itu preman, ya. Itu sudah sering kita lakukan penindakan, ya. Tapi kita harap, ya, di Merauke ini tentunya bebas preman, ya. Nah, karena sebelum ada perintah itu, ya sebenarnya kita tidak mengenal kata preman di sini, ya, gitu. Kurang populer lah kata preman. Jadi kita harap ya tidak ada preman di sini. Namun terhadap orang-orang yang meresahkan kehidupan bermasyarakat, kita akan amankan. Menurut catatan Polres Merauke, kejahatan preman di Merauke tidak seperti di kota besar, Jakarta atau Surabaya yang terorganisir rapi. Sebagian besar preman ini kerap memalak korban menjadi juru parkir liar dan memalang jalan. Selama pertengahan bulan Mei, Polri sudah menindak 300 lebih preman di seluruh Indonesia dalam Operasi Pekat 2025 yang digelar sejak 1 Mei. Edi dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke. Ratusan motor terjaring razia Polres Mimika pada hari Sabtu. Razia yang digelar di jalan utama kantor Satlantas itu berfokus pada penindakan kasat mata atau pelanggaran yang terlihat. Sebagian besar pelanggaran pengendara yaitu tidak menggunakan helm. Kasat Lantas Polres Mimika AKP Bobi Pratama mengimbau pengendara tetap mematuhi aturan lalu lintas karena jika melanggar akan ditilang. Kegiatan Satuan Lalu Lintas pada beberapa bulan terakhir ini adalah kegiatan rutin sebenarnya. Namun kami tingkatkan dengan lebih banyak personil, kemudian lebih banyak titik tempat untuk pelaksanaan strong point ataupun pelaksanaan patroli. Nah, berikut ada beberapa yang kami sudah amankan, kurang lebih untuk data pastinya kami sementara masih berjalan terus, masih berdata. Cuman untuk kegiatan ini kurang lebih sudah 2 bulan, sudah sekitar ratusan kendaraan yang kami amankan. Namun ada juga yang sudah diambil, ada juga yang belum diambil. Nah, kegiatan ini lebih kepada terhadap pelanggar yang melanggar secara kasat mata. Polisi mengimbau warga segera mengambil motor yang dibawa ke Mapolres Mimika agar tidak menumpuk. Pengendara wajib melunasi biaya tilang dan membawa buktinya ke Mapolres. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga dari 3 distrik, yakni Distrik Sinak Barat, Bina, dan Distrik Pagoma, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, mengungsi ke Distrik Sinak sejak 17 Mei 2025. Ratusan warga dari 3 distrik ini mengungsi karena takut terhadap kehadiran aparat TNI di wilayah mereka. TNI berada di sejumlah distrik Kabupaten Puncak dalam rangka pengejaran terhadap kelompok separatis. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puncak, Bupati bergerak cepat dan mengambil langkah, yaitu menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam di 3 distrik. Bupati Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan status tanggap darurat berlaku hingga 31 Mei mendatang. Dari awal kita sudah langkah jalan terus, tapi untuk disuruh usir atau suruh cabut anggota TNI Polri itu tidak sembarang, tidak semudah itu Pak. Itu kan pasti koordinasi dengan hasil itu kan, kita juga koordinasi dengan Dandim, Kapolres, Pangdam, semua jalan. Kita bangun komunikasi. Tidak bisa serta-merta, kita tidak punya kekuatan. Kita kan pemerintahan daerah sebagai kepala daerah, sebagai itu sudah jalan. Kita tidak serta-merta sembarang.
Kalau tidak ada masyarakat, ada korban, ya itu kenapa mati? Kan kita bisa pertanyakan, tapi tidak ada mati, rakyat tidak ada korban sekarang. Jadi kita maunya juga harus mereka kembali ke daerah itu. Kita maunya seperti itu. Bupati juga saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pangdam, Dandim, dan Kapolres untuk mencari solusi bersama. Kami sebagai anak daerah punya inisiatif menyiapkan bantuan BAMA dan langsung bawa ke Sinap menyerahkan kepada masyarakat. Kemudian kami juga mendapatkan dialog atau menyampaikan langsung keinginan masyarakat dan kami terima langsung dan sedang menyiapkan laporan. Dan sesuai dengan mekanisme dan prosedural, DPR akan menyiapkan surat dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan dasar itulah pemerintah daerah akan mengeluarkan surat tanggap darurat. Nah, langkah ini kita sudah melalui. Saat ini ratusan warga masih berada di hutan distrik Sinap dan belum kembali ke kampung karena takut. Diduga trauma mendalam menjadi alasan utama warga mengungsi ke hutan daripada hidup berdampingan dengan aparat keamanan. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah.